Karena Tuhan cinta kami, maka Tuhan beri hidupmu untuk kami. Terima kasih Tuhan, kalau ibadah hari ini secara khusus kami menikmati kehadiran Tuhan. Secara khusus kami juga membawa hidup kami untuk dipersembahkan. Secara khusus kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk menjadi tempat Engkau bertata, bertabernakel, supaya kehidupan kami berkenan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus. Jauhkan sakit penyakit, kuasa-kuasa lain yang mencoba mengganggu. Kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam, selamat Hari Raya Paskah. Ya, dan juga kita sedang ibadah pada suasana Jumat Agung, ya. Dalam istilah yang populer hari ini disebut Jumat Agung atau Hari Kematian Yesus Kristus. Ya. Jadi seluruh dunia menganggap hari ini hari istimewa. Bahkan sampai kita juga ya menerima hari ini sebagai hari merah, hari libur. Ya. Tapi bagi saudara dan saya justru hari ini kesempatan untuk menghargai hari kematian Yesus Kristus. Dan hari ini sudah sangat ditunggu-tunggu. Ya. Jadi yang pertama menantikan hari ini, ya Hari Raya Paskah ini, atau Hari Raya Kematian Yesus Kristus ini, sebenarnya dimulai dari bangsa Israel. Ya. Mereka tahu persis satu waktu nanti akan datang hari yang sangat penting, yaitu hari di mana perjanjian baru diberikan. Kalau kita menyimak saudara Ibrani pasal 8, dalam kitab Ibrani pasal 8, kita akan temukan ya dalam surat Rasul Paulus ya yang ditujukan kepada orang Ibrani, ya Ibrani pasal 8. Ya. Kalau bisa kita baca saja bersama. Nanti jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, giliran jemaat secara serentak 10 nanti ya kembali kepada Pak Hutapea, dan terus nanti ayat 13 bersama-sama. Ya. Saya rindu firman yang khusus Ibrani 8 ini tertulis di hati saudara. Ya. Kenapa? Karena ini hal yang paling ditunggu-tunggu. Ya. Coba dimulai ayat 8. Ayat 8. Ibrani 8 ayat 8 dimulai dari sidang jemaat 1, 2, 3, ya.
bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku. Ayat 13 bersama-sama. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi dua, dan apa yang telah menjadi dua dan musnah telah dekat kepada kemusnahan. Amin. Jadi kalau kita menyimak kitab Ibrani pasal 8 dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13, ada poin-poin yang sangat perlu kita pahami dengan benar. Ya. Sebab ini merupakan inti dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi saya dan bagi saudara semua. Yang pertama, saudara, ya, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Jadi poin yang pertama, umat Tuhan sebenarnya sedang menunggu waktu untuk menerima perjanjian baru. Mungkin saudara tanya, tidak cukupkah perjanjian lama untuk menolong menyelamatkan bangsa Israel? Ternyata kalau saudara lihat pada ayat sesudah ini, ya, perjanjian yang lama justru membuat umat Tuhan tertolak. Tidak diterima Tuhan. Ya. Apa penyebabnya? Di ayat 9 disebut, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Melalui perjanjian lama, bangsa Israel gagal total, ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama, bangsa Israel tidak mampu setia. Apa penyebabnya ketidakmampuan untuk setia dalam perjanjian lama? Karena perjanjian lama itu mengedepankan hukum. Jadi bangsa Israel berusaha untuk mengejar hukum. Tetapi
usaha manusia untuk mengejar hukum tidak mampu untuk membuat mereka mencapai Tuhan. Seluruh keyakinan di dunia ini semua berkaitan dengan hukum, kecuali kekristenan. Kekristenan, inti kekristenan, kita ini mendapatkan kasih karunia. Anda bisa bertemu dengan Tuhan karena kasih karunia. Bukan karena saudara sukses mengejar hukum. Saya memberikan gambaran Paulus, orang yang begitu berambisi, bertekad untuk memiliki hukum Taurat dan setia kepada Tuhan melalui hukum Taurat. Ternyata apa yang terjadi? Dia jadi penjahat. Ya. Dia menjadi penjahat. Dan yang lebih mengerikan, dia menjadi pembenci Tuhan. Keyakinannya terhadap perjanjian lama, keyakinannya terhadap Taurat. Anda tahu, yang pertama, dia sangat membenci Tuhan dan membenci pengikut-pengikut Tuhan. Dan yang ketiga, dia membangun kebenaran diri sendiri. Maka setiap orang yang tidak serupa dengan keyakinannya, dia tidak segan-segan menganiaya. Bahkan menyetujui untuk dibunuh. Stefanus dibunuh di depan mata Saulus atau Paulus karena kebencian mereka terhadap Yesus dan terhadap pengikut-pengikutnya. Ini hasil dari apa? Hasil dari perjanjian lama atau yang disebut Taurat. Hukum Taurat. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis kitab Ibrani ini dengan satu pondasi. Karena dia memahami perbedaan Taurat dengan kasih karunia. Dia menulis surat ini setelah dia bertobat. Setelah dia paham betul apa yang disebut perjanjian baru. Orang banyak bicara perjanjian baru, tapi nggak ngerti tujuannya. Tapi Rasul Paulus akhirnya mengerti apa tujuan perjanjian baru. Maka sebenarnya pondasi atau dasar dia menuliskan surat ini karena dia pahami Yohanes 1 ayat 16 sampai ayat 18. Dia paham betul. Maka setelah dia paham, dia tahu artinya, dia tahu tujuannya, lalu dia menulis kitab Ibrani, terutama pasal yang ke-8. Coba silakan dibacakan ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Terus. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Iya. Jadi hukum Taurat oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus
Terus ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, Ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. jadi sebenarnya orang tidak seorang pun yang melihat Bapa. Ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sebenarnya tak ada orang yang bisa memahami bagaimana Bapa itu, bagaimana Tuhan itu. Tapi siapa yang bisa memahaminya dengan benar? Itulah Yesus. Itulah Yesus. Maka tugas Yesus datang ke dunia ini untuk membawa perjanjian baru. Untuk membawa tujuan dan rencana Tuhan dapat dipahami. Sebenarnya tujuan utama memberikannya kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak paham. Lalu perjanjian baru ini diberikan kesempatan untuk bangsa-bangsa lain. Jadi dasar Paulus menulis adalah karena dia paham betul apa yang diberikan oleh Tuhan melalui perjanjian baru. Dia nangkep. Sehingga ketika dia menangkap arti dari perjanjian baru adalah di mana Bapa memberi kasih karunia demi kasih karunia melalui Yesus Kristus. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Paulus akhirnya menganggap semua yang diterimanya dalam perjanjian lama dianggapnya sebagai sampah. Kenapa sampah? Karena tidak bisa menghantar dia untuk mencapai Tuhan. Tidak seorang pun melihat Bapa. Dengan kata lain, kalau bukan karena kasih karunia, tak seorang pun manusia bisa mencapai Tuhan. Dan kasih karunia itu datang melalui Yesus Kristus. Dan hari ini sedang kita rayakan hari terbesar di mana kasih karunia Tuhan telah nyata melalui pengorbanan Yesus Kristus. Perjanjian baru sedang digenapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sedang berikan peluang bagi kita untuk mencapai Tuhan. Dan saudaraku, ya, makanya perjanjian baru adalah merupakan hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia. Kalau hukum Taurat, waduh, itu membuat manusia hanya sebatas untuk mengenal dosa. Ibarat, saudaraku, ya, kaca pembesar yang menunjukkan, tapi nggak bisa nolong. Ya. Apalagi kalau manusia sudah jatuh dalam dosa, nggak tertolong. Tuhan mengangkat cerita seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan dia diperhadapkan kepada Yesus.
sebenarnya datang untuk mencoba Yesus. Kalau orang yang begini apa hukumannya? Yesus tahu keinginan mereka. Kenapa mereka membawa perempuan yang kedapatan berzina ini ke hadapannya? Tujuannya sebenarnya satu. Supaya perempuan ini dihukum, dilempari dengan batu. Tapi saudara tahu betapa terkejutnya mereka ketika Yesus melihat ke tanah dan menulis sampai 2 kali. Setelah itu Yesus berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Orang itulah yang melempari atau yang dahulu melempar perempuan ini. Apa yang terjadi, saudaraku? Mereka tidak mampu melempar perempuan itu dengan batu. Kenapa? Karena semua mereka pelanggar hukum. Mereka merasa diri mereka pernah berdosa, pernah melanggar hukum. Mereka tidak sempurna dalam melakukan hukum. Andai kata perempuan ini hanya diperhadapkan kepada hukum, pasti sudah binasa, dilempar dengan batu. Tapi karena diperhadapkan dengan Yesus, karena kasih karunia Allah telah nyata dalam Yesus Kristus, yang tadinya dia harus dihukum, tuntutan hukum Taurat harus merajamnya dengan batu, sekarang berubah. Ketika semua sudah meninggalkan perempuan ini, Yesus bertanya, kemana mereka? Tidak ada di antara mereka yang menghukum engkau. Tidak ada. Aku pun tidak akan menghukum engkau, kata Yesus. Tapi dengan satu syarat, jangan berbuat dosa lagi. Dari sini kita belajar, hanya Yesus yang bisa menyelesaikan dosa. Kalau hukum Taurat nggak bisa. Malah makin kita berkaca kepada hukum Taurat, makin kelihatan manusia kita tidak akan mampu. Maka Tuhan berkata, Tuhan menolak mereka. Sekalipun mereka sudah diberi hukum, dilepaskan dari Mesir. Kenapa? Ternyata tidak satupun di antara mereka yang bisa setia melakukan hukum. Sebab inti dari hukum adalah siapa yang kuat, siapa yang mampu melakukan. Berbeda dengan kasih karunia. Kasih karunia sangat berbeda, siapa yang menerima. Siapa yang percaya? Itu yang akan ditolong. Sangat berbeda dengan orang-orang yang mengejar hukum. Maka ketika Tuhan memberikan kasih karunia, tujuan pertama dari kasih karunia adalah untuk menyelamatkan dan membenarkan. Dia tahu seluruh manusia
kepentingan utamanya adalah keselamatan. Maka Tuhan tahu memberikan yang terbaik demi keselamatan kita. Dia memberi kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat 8. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8. Ayat 8. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu. Terus. Tetapi pemberian Allah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi bukan karena kita sukses melakukan hukum kita diselamatkan. Kalau itu patokannya, tak seorang pun saudara dan saya mampu. Tetapi karena Tuhan tahu kita tidak mampu, Dia berikan kasih karunia. Kegagalan kita dalam usaha menyelamatkan diri ditolong oleh Tuhan lewat pemberiannya. Itulah kasih karunia. Tadi saya beri contoh Paulus. Ketika dia begitu fanatik dengan hukum Taurat yang dimilikinya. Waduh. Ya. Dia menjadi orang yang betul-betul menjadi lawannya Tuhan. Jadi saudara, kalau merasa karena Anda mampu, Anda jadi lawannya Tuhan. Kalau Anda mau mendapat pertolongan Tuhan, Anda harus merasa diri tidak mampu. Kalau Anda merasa lebih suci dari orang lain, Anda jadi lawannya Tuhan. Kalau Anda merasa lebih benar dari orang lain, Anda menjadi lawannya kebenaran. Oleh sebab itu, saudaraku, keselamatan dan kebenaran itu pemberian Tuhan. Dalam kitab Roma, pasal 3 dulu. Pasal 3, ayat 24 dulu. Ayat 24. Ayat 24. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma, diselamatkan cuma-cuma, dibenarkan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus. Artinya, ini bukan karena usaha kita. Kalau karena usaha kita, nanti kita bermegah atas diri kita. Sama dengan dunia. Kalau saudara jadi orang kaya karena usahamu, nanti yang saudara megah-megahkan kemampuanmu, kehebatanmu. Tapi kalau engkau jadi orang kaya karena Tuhan yang memberi, saudara akan berkata, kalau Tuhan tidak beri, aku tidak kaya. Kasih karunia itu pemberian. Haleluya. Bukan hasil usaha. Nah, ini kita harus tahu, saudaraku. Tuhan mau mencari orang-orang yang menerima dan mempercayai kasih karunia. Dari mulai keselamatan dan dibenarkan,
itu kita dapat cuma-cuma. Tidak sedikit pun peran kita, tapi 100% peran Tuhan. Sehingga kita berkata, semua karena Tuhan. Tapi kalau kita, muncullah si aku ini. Karena aku. Bahkan kadangkala kita merasa baik karena memang kita baik. Padahal sebenarnya, kalau Tuhan tidak memberikan hati yang baik, hati manusia pada dasarnya jahat. Semua menyeleweng katanya. Semua berdosa. Tidak seorang pun yang benar, kata kitab Roma dengan jelas. Dan kejatuhan pertama dari iblis, dari malaikat menjadi setan. Persoalannya karena aku. Ini lawan dari Tuhan. Lawan terbesar dari Tuhan adalah keakuan. Maka kalau kita bicara pasca hari kematian Yesus Kristus ini, yang paling utama untuk dikalahkan adalah si akunya. Dengan cara menerima dan mempercayai kasih karunia. Mempercayai dan menerima kasih karunia. Saudara, Paulus sadar itu, maka diakuinya dalam Filipi pasal 3. Diakuinya bagaimana hidupnya sebelum mendapat kasih karunia. Ya. Dan sesudah mendapat kasih karunia. Ayat 3 dulu. Ayat yang ketiga. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Iya, sekarang dia akui kalau dulu dia bersunat dan beribadah belum karena Roh Tuhan. Karena hukum. Karena dipaksa oleh hukum. Belum karena Roh Tuhan. Kalau karena Roh Tuhan itu ada kemerdekaan di dalamnya. Ya. Dan kalau ada kemerdekaan, saudaraku tidak terikat dengan cara-cara. Ya, dulu kan kalau cara-cara ini harus begini caranya. Ya, karena diatur begitu. Kapan angkat tangan, kapan turun tangan, ya, kapan berlutut, ya, kapan berdiri, itu dulu kan, ya, menjadi patokan saudaraku. Ya, sampai sekarang masih banyak gereja patokannya di situ. Ya, mau masuk ibadah berlutut dulu, nanti habis firman Tuhan berlutut lagi. Ya. Bahkan kalau nggak berlutut dianggap nggak sah ibadahnya. Ya. Itu loh. Ya. Ada lagi doanya. Doa kayak apa namanya? Satu pernyataan, saudara. Ya, kalau nggak didoakan itu dianggap orang asing. Ya, kalau nggak pakai doa itu. Jadi sebelum ibarat membuka password, ya, ada kodenya. Sebelum diucapkan itu belum sah mulai ibadah. Ya, begitu juga menutup. Ya. Tapi dengan Roh Allah,
ibadah dengan roh Tuhan, tentu ada kemerdekaan. Bukan kemerdekaan itu jadi bebas melawan kesopanan, bukan maksudnya begitu. Ya. Dikontrol oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi dalam suasana merdeka, tidak terintimidasi. Berapa banyak ibadah kaku. Saya nggak tahu gereja kaku. Pemimpin pujian harus selalu di sini. Kalau keluar kedagingan, betul. Di sini terus gini. Ya. Singernya pun suruh duduk biar sopan katanya. Ya. Nah, ini diatur dengan hukum-hukum. Dan anehnya dengan hukum-hukum buatan sendiri. Kaku jadinya ibadahnya. Ya. Saudara lihat, sampai ada yang mengajarkan ya perempuan nggak boleh pakai lipstik, nggak boleh pakai bedak, harus polos saja. Jadi kaku, saudara. Padahal Alkitab aja mencatat istri itu harus berdandan. Biar jangan jelek, saudara. Tapi berdandan untuk suami. Jangan berdandan pergi ke pasar. Ya, lenggak-lenggok sana untuk menggodain orang. Bukan itu. Kalau saudara tidak berdandan, tidak cantik di mata suamimu, gak menarik. Ya, jangan salahkan satu kali dia berpindah kepada yang lebih menarik dari engkau. Apalagi kalau nggak ada roh kesetiaannya. Kecuali ada roh kesetiaannya. Jelek, susah, miskin, dan sebagainya, dia akan tetap setia karena ada roh setia. Tapi kalau enggak, ya bantu dong suamimu supaya tertarik terus kepada engkau. Nggak amin ini. Ngomongnya juga lembut. Ya, itu kan membantu suami untuk tetap betah di rumah. Kalau ditrompeti dia pagi, sore, malam. Akhirnya ketemulah dia dengan kedetua. Ketemu dengan tempat-tempat yang lebih lembut. Pada lembutnya dibuat-buat. Ya, nongkronglah dia di sana. Ya. Lalu datang istri, langsung suaminya pulang, bertobat kok. Suaminya bilang, aku mau bertobat, tapi kau dulu bertobat. Buat hidupmu lebih menarik. Bicaramu lebih menarik. Penampilanmu lebih menarik tapi sopan. Pelayanmu lebih menarik. Ya. Jangan selalu menyalahkan setan. Gara-gara setannya istriku begini. Gara-gara setannya suamiku begini. Setan pun kalau dia ngomong, sebenarnya kalau jujur katanya, kalau aku bisa ngobrol, bukan aku yang salah, kamu yang salah. Itu kan tim kita juga gitu dulu. Kami KKR di Dumai. Tiba-tiba genset mati. Mati sudah kok, mati lampu. Semua pendeta angkat tangan mentengkingi setan. Dalam Nabi Yesus, setan keluar. Ya, nggak puas saudaraku dari jauh, dari dekat. Semua megang genset ini. Dalam Nabi Yesus, setan berusaha keluar. Saya kan masih di tempat duduk, saudara, karena saya nggak ikut. Ya. Lalu saya bilang, tunggu dulu, dari tadi kan udah berdoa nggak hidup-hidup. Coba periksa solarnya. Lalu diperiksalah solar, saudara.
habis solarnya. Ku bilang, kalau setan itu ngomong keberatan, habis kalian tengking dari kiri kanan muka belakang. Seolah-olah dia yang merusak genset ini. Ternyata kalian yang lupa mengisi solar. Ya nggak hidup lah, masuk angin. Serius semua tim 2 itu, saudaraku. Dulu kan tim 2-nya Pak Juni kan banyak kali. Saking banyaknya saudaraku, segala macam usia. Ada yang mendoakan bukan orang yang tumbang, dia yang tercampak. Saking tuanya, saudara. Sampai saya bilang, ya tim tolonglah yang tua-tua ini gak usah lagi ikut. Nanti kalau ikut, orang goncang-goncang dia tercampak. Karena udah umur 70 tahun lebih, saudara. Gak usah lagi lah. Tapi bapak ini yang tua ini keberatan. Masa aku gak dipercaya? Pak, aku bilang, bukan orang yang tercampak, bapak yang tercampak. Kalau bapak tercampak, terluka, kami yang repot. Harus bawa bapak ke rumah sakit. Enggak, Amang, memang dasar iri hati mereka, kata saya. Jangan langsung salahkan orang. Jadi saudara, ya, ada ibadah. Kalau sudah mendapat kasih karunia berubah. Karena kitalah orang yang bersunat. Artinya kitalah orang yang sudah disucikan. Beribadah oleh Roh, bermegah dalam Kristus Yesus. Tidak menaruh percaya pada hal yang lahiriah. Kenapa, saudara? Ya, karena udah mendapat kasih karunia. Patokannya tidak lagi lahiriah. Patokannya tidak lagi kemampuan. Tapi kalau kita masih patokannya perjanjian lama, lahiriah, maka saudaraku nanti kita bermegah bukan karena Kristus. Terus Pak. Ayat 4. Ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Terus. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku lebih lagi. Paulus berkata kalau lahiriah aku dulu. Aku topnya dulu. Aku paling hebat dulu. Terus. Disunat pada hari ke-8. Iya. Berarti tuntutan hukum Taurat sejak kecil sudah dipenuhi olehnya. Disunat hari ke-8. Itu masih baru lahir, saudaraku. Dia sudah melakukan hukum Taurat. Tentu karena orang tuanya dulu. Maka dia berani berkata, kalau secara lahiriah aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8. Terus. Dari bangsa Israel. Ya, dari suku Benyamin. Bangsa Israel, suku Benyamin. Terus. Orang Ibrani asli. Asli orang Israel. Gak blasteran, ayah dan ibunya 100% Israel. Kalau secara hukum Taurat, luar biasa sebenarnya dia. Terus. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Wah, orang Farisi itu terkenal pendiriannya terhadap hukum Taurat. Langit dan bumi pun hancur kalau orang Farisi paling berpegang kepada hukum Taurat. Saking berpendiriannya dia. Coba terus. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Iya. Tapi apa hasil dari pendiriannya terhadap hukum Taurat? Jadi penganiaya. Menyakiti orang lain. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hukum
tuntutan kepercayaan kita, kadangkala hasilnya bukan baik. Hasilnya apa? Kita tidak terima orang lain yang tidak melakukan. Orang yang tidak seperti kita. Kita anggap musuh, kita anggap bukan teman. Itulah kalau berpatokan kepada hukum Taurat, berbeda dengan hukum kasih. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya engkau. Kasih karunia itu beda, saudara. Kalau hukum Taurat gak mau aja menerima seperti yang dimilikinya, lawan. Seperti Paulus, aniaya, bunuh. Karena dianggap tidak sejalan, tidak sepaham. Tidak mau melakukan tuntutan hukum yang dimiliki. Jadi kalau masih kayak gitu cara kita berpikir, cara kita beribadah, cara kita melayani. Aduh. Enggak sejalan dengan kita, kita benci. Silakan dosanya Anda benci. Tapi orangnya harus Anda selamatkan. Haleluya. Jadi karena enggak sejalan lah. Bencinya setengah mati. Ya. Saya aja kalau ketemu dengan jemaat-jemaat kita yang enggak jemaat di sini lagi, kalau jumpa pasti saya ramah sama mereka. Salam, salam. Enak loh, gak ada kebencian, gak ada kepahitan. Enggak, beberapa gereja di sini, kebanyakan dari jemaat kita penghuninya. Saya yang resmikan. Saya yang khotbah lagi. Enak loh. Ya. Tapi kalau kita pakai tuntutan hukum, bukan tuntutan kasih, kita bisa jadi pembunuh. Penganiaya seperti Paulus katakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Terus Pak. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tidak bercacat, menurut dia ternyata cacat. Hukum Taurat berkata jangan membunuh. Tapi dia bunuh. Dia aja ngaku-ngaku dia nggak bercacat. Ternyata kalau manusia mengejar hukum, bukan mengejar kasih karunia, bukan mengejar pemberian Tuhan, bukan mengejar anugerah Tuhan, manusia itu hanya ngaku-ngaku tidak bercacat. Dia berkata tentang hukum Taurat, mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saya mau katakan dia bercacat. Karena dia bukan saja setuju untuk menyakiti, membunuh pun dia setuju. Stefanus atas rekomendasinya dibunuh, dirajam dengan batu. Dia hadir di situ. Pada saat Stefanus dirajam dengan batu. Padahal dia ngomong gak bercacat. Ya. Praktek hidupnya melanggar firman. Melanggar hukum Taurat. Apalagi hasil daripada berpatokan kepada hukum. Coba terus Pak. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Terus. sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, teruskan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Terus ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, Terus. karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus,
yaitu kebenaran Allah, anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan. Paulus sekarang sadar bahwa dia tidak mungkin berada di dalam Yesus dengan mempertahankan kebenaran diri sendiri. Gak bisa. Ya. Semakin kita pertahankan kebenaran diri sendiri, makin jauh kita dari Tuhan. Makin tidak bisa mencapai Tuhan. Inilah yang diterangkan Paulus. Mengapa begitu penting kasih karunia? Karena kasih karunialah yang dapat menyelamatkan dan membenarkan kita dengan cuma-cuma. Haleluya. Ingat saudaraku, walaupun engkau orang berdosa, Yesus sudah lebih dulu rela mati untuk engkau sebelum engkau bertobat. Bukan karena engkau bertobat maka Tuhan rela mati. Tidak. Sebelum kita bertobat, kita masih jauh dari Tuhan. Tuhan sudah rela mati untuk kita. Jangan kira Tuhan rela mati karena Anda sudah bertobat. Enggak. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah rela mati untuk kita. Itu ketika kita masih berdosa ya. Kitab Roma 5 dulu. Saya mengajak saudara dulu melihat Roma pasal 5. Ya. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Terus, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. jadi ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah rela mati. Itulah hebatnya kasih karunia. Ya, kalau kita maunya siapa yang baik sama kita, kepada orang itulah kita rela berkorban. Kalau orang Batak, lihat dia asahu lihat diho. Bahasa Jermannya, beri untukku biar ku beri untukmu. Itu bukan konsep kasih karunia. Konsep kasih karunia ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah rela mati untuk kita. Ketika kita belum benar, ketika kita masih jauh dari Tuhan, Tuhan sudah mati untuk kita. Hebat kasih karunia. Kalau kita naik ke ayat sebelumnya. Ayat 6. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Terus, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Aduh. Makanya saudara jangan terganggu karena kelemahannya. Jangan tidak memiliki keberanian untuk dekat sama Tuhan. Kan seringkali orang kan kalau ada dosanya sedikit, membuat dia nggak aktif di ibadah. Kalau ditanya kenapa? Aduh lagi lemah aku om. Kenapa tidak serius? Saya lagi lemah. Nanti kalau udah nggak lemah lagi baru saya datang. Tapi jangan lupa, kasih karunia menolong engkau ketika engkau masih lemah. Mungkin engkau tidak berdaya. Tapi Kristus telah mati untuk kita. Bahkan ketika kita masih melawan sama Tuhan. Ketika kita masih durhaka, Kristus telah mati untuk kita. Jadi bukan karena sudah baik-baik kita lalu Tuhan rela mati. Enggak. Waktu kita masih jahat.
Itu konsep perjanjian lama itu. Konsep perjanjian baru. Kita ini sudah dikasihi Tuhan. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih lemah. Ketika kita masih durhaka. Ayat 7 sekarang. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, Terus, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. ya, untuk orang benar belum tentu orang mau mati. Tapi untuk orang yang baik, yang pernah menolong dia, mungkin orang berani mati. Tapi Yesus oleh kasih karunia, mau orang baik kah saudara, mau orang benar kah saudara, mau orang jahat kah saudara, Tuhan memberikan dirinya pada Paskah ini, pada hari kematiannya ini, untuk mati bagi saya dan bagi saudara. Haleluya, haleluya. Maka Jumat Agung ini, hari raya Paskah ini, aduh, anugerah Tuhan. Saya mengingat di tahun-tahun yang lalu Paskah semacam ini, Natal pun kita harus masih lebih banyak, ya, karena protokol kesehatan harus dibatasi dalam banyak hal, saudara. Ya. Tapi hari-hari ini, ya, sesuai dengan himbauan Menteri Agama, di level 1 kita bisa 100% beribadah. Kita ini level 1, bahkan menuju hijau kalau saya tidak salah. Zona hijau kita. Ya. Jadi andai kata pun penuh sampai ke depan ini, nggak ada masalah sekarang. Di level 2, 75% dari kapasitas gedung. Di level 3, 50% dari kapasitas gedung. Ini Tuhan sudah taruh kemurahan untuk kita. Ya, makanya saya sudah mulai bolak-balik kan. Semalam saya baru pulang dari Pekanbaru. Ya. Minggu yang lalu juga ada di Duri. Ya. Dan semalam baru pulang dari Pekanbaru karena pendeta TPL Tobing sudah dipanggil Tuhan. Umur 73 tahun. Ya. Saya harus menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah tim pembangunan tubuh Kristus dan jemaat dan keluarganya hari Rebu. Makanya semalam saya pulang untuk bisa berbakti bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Hari Senin saya berangkat lagi. Ya, KKR dikasihkan di Suram. Ya. Hari Selasa terus berlanjut karena ada banyak permintaan untuk ibadah Paskah. Saya akan berlanjut, ya, ke ujung Batu Rokan, ya, dan terus sampai bulan habis hari Lebaran kita akan kembali fellowship di Perawang dan terus begitu. Ya, ini anugerah Tuhan, saudara. Ya, Indonesia sudah mulai tertolong dalam menghadapi COVID-19. Ini anugerah Tuhan. Ini kebaikan Tuhan. Ya. Ini mujizat Tuhan. Ya. Saya harap bukan hanya soal ibadah kita tertolong. Saya yakin juga ekonomi kita akan segera diperbaiki Tuhan. Haleluya. Supaya usaha-usaha saudara, bisnis-bisnis saudara, paling tidak Tuhan buka jalan kembali. Ya. Karena memang situasi akhir-akhir ini, ya, semua berdampak, terutama yang berkaitan dengan industri pariwisata. Ya. Perhotelan kalau di Batam itu kebanyakan tutup. Jakarta, Medan, ya, dengan tempat-tempat yang berkaitan dengan pariwisata, termasuk jual makanan dan lain-lain, berdampak. Tentu akan berdampak ke pasar. Ya. Mungkin jualan saudara pun terdampak.
oleh situasi. Tapi percayalah, Tuhan kita sudah mulai menunjukkan ini jalan yang sedang mulai terbuka. Tuhan mau tunjukkan, aku tidak sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Ya, makanya kita juga selalu pakai yaitu Ebenezer. Tuhan sampai sekarang Tuhan menolong kita. Tuhan menolong aku. Ya. Ebenezer itu. Ya. Tuhan berjanji sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali Tuhan tidak membiarkan engkau. Sehingga kita dengan yakin berkata, sampai sekarang Tuhan menolong aku. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Haleluya. Yakin Tuhan tolong kita? Tuhan membela kita? Itulah kehebatan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, kasih karunia diberikan untuk menyelamatkan dan membenarkan kita. Kalau kita tetap salah, gak dibenarkan, gak ada tempat di surga. Surga itu tempat orang-orang benar. Orang-orang berdosa itu katanya semua tinggal di luar. Gak boleh masuk. Karena pintu untuk masuk ke surga itu dijaga ketat. Sama dengan zaman Adam. Pintu jalan untuk ke tempat pohon kehidupan itu dijaga oleh malaikat. Dengan pedang yang menyambar-nyambar. Jadi Adam pun dan istrinya gak boleh dekat. Kalau dekat dibunuh, mati oleh pedang malaikat. Jadi itu gambaran pintu surga. Kalau Tuhan tidak membenarkan kita dan menyelamatkan kita, gak ada hak kita untuk masuk. Dicegat di pintu. Ya. Diperiksa. Ya. Jangan kira kalau udah sudah Kristen langsung bebas masuk ke sana. Belum tentu. Saya kadang-kadang kalau ada orang meninggal, ya, yang meninggalnya terlalu dipuji-puji. Makanya Gereja Betel Indonesia membuat buku penuntun untuk ibadah pemakaman. Baik di rumah duka maupun di kuburan, ada buku penuntun. Salah satu di buku penuntun itu kalau khotbah di depan orang mati, jangan terlalu dipuji. Atau jangan dihina atau direndahkan. Misalkan bapak ini waktu dia hidup, ini tukang tempeleng istri. Itu nggak bisa saudara. Ya. Atau bapak ini ya selagi dia hidup baik kali ini, padahal nggak pernah baik. Makanya dibikin penuntun begitu. Jangan terlalu dipuji-puji atau jangan dihina. Saya waktu lihat semalam Pak Tobing, hampir semua memuji. Kalau bapak ini, bapak ini, bapak ini. Kalau Tuhan dari surga bilang gini, aku yang tahu si Tobing ini. Gak usahkan jalan hidupnya. Niat hatinya pun aku tahu, kata Tuhan. Ya wajar-wajar aja lah. Ya. Ini kan tapi kalau orang di dunia ini kan kalau ada orang mati, wah lebih banyak pujian yang diutarakan. Ya. Selalu yang paling dikenang. Ya, yang gak baik pun dianggap baik. Apalagi ya kalau udah dikubur, makin dibilang baik biar hantunya jangan datang. Ada yang berani orang lagi di kuburan menghina-menghina. Ya. Terlalu dipuji.
Tapi kita belajar dari firman Tuhan, ya, bahwa kita ini, ya, sekali lagi sudah diselamatkan karena kasih karunia, sudah dibenarkan dengan cuma-cuma karena kasih karunia. Jadi poin yang pertama, kasih karunia itu diberikan kepada kita supaya kita selamat dan dibenarkan. Makanya nggak perlu takut, kalaupun saudara dulunya orang berdosa, datanglah sama Yesus untuk dibenarkan. Serahkanlah hidupmu untuk dibenarkan. Bukan Tuhan setuju dengan dosamu. Kalau disebut dibenarkan, dibetulkan. Tuhan bersedia membetulkan engkau. Di waktu kita pernah salah, di waktu kita pernah berdosa, di waktu kita pernah jauh dari Tuhan, tapi ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan berkata, aku siap untuk membetulkan hidupmu. Makanya ada lagu kita kan, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Dialah mengenal hatiku penuh penyesalan. Dibetulkan sama Tuhan. Ya. Untuk itulah kasih karunia diberikan untuk kita, supaya kita bisa dibetulkan. Ya. Jangan putus asa, nggak bisa lagi aku dibetulkan. Siapa bilang? Asal saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan sanggup membetulkan hidup saudara. Apapun, nikah kita pun, pekerjaan kita pun, perjalanan hidup kita pun, Tuhan sanggup membetulkan kita. Serusak apapun hidup kita, Tuhan itu sanggup membetulkan hidup kita. Untuk itulah kasih karunia diberikan. Puncaknya kapan? Saat dia mati di kayu salib. Yang kedua, kasih karunia membuat kita yang jauh menjadi dekat. Dulunya kita jauh, saking jauhnya kita dikategorikan orang yang tidak punya Tuhan. Tak punya Tuhan. Ya. Tak ada Tuhan dalam hidup kita. Itu dalam Efesus 2 ayat 11. Ayat 11 dimulai. Ayat 11. Efesus 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Terus. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, Iya, terus. dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Terus. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ini nasib kita dulu di luar Tuhan. Sebelum ada kasih karunia. Sebelum ada perjanjian baru. Inilah hidup kita dulu. Tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa pengharapan. Jadi artinya di luar Tuhan sebelum ada kasih karunia. Kita ini hidup untuk kesia-siaan. Sia-sia aja. Hidup setelah mati neraka. Hidup setelah mati neraka. Itulah ketika kita tanpa Tuhan. Tanpa kasih karunia. Tak ada pengharapan. Hidup hanya untuk binasa, saudara. Itulah nasib kita tanpa Yesus Kristus. Tapi sekarang coba ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oh, dulu yang jauh sudah jadi dekat. Sedekat apa kita dengan Tuhan sekarang?
Anda tahu kedekatan kita sekarang dengan Tuhan? Bukan hanya sebagai anak saudara. Menjadi satu tubuh. Saking dekatnya dengan Tuhan sekarang ini kita tidak terpisahkan lagi. Maka ada lagu kita akan kidung mempelai. Ku tak mau dipisahkan dari kasih Kristus. Walau ku telah dianggap sebagai domba sembelihan, ku yakin Dia pembela dan pemelihara mengasihiku. Padanya aku serahkan segenap kehidupanku. Jadi kita ini gak mau lagi dipisahkan. Yang jauh telah menjadi dekat. Kenapa saudara? Kenapa bisa dekat? Ya. Di luar sana dengan di sini sebenarnya dekat. Tapi karena ada tembok, kita nggak bebas ke sana kalau nggak lewat pintu. Yang sana juga nggak bisa masuk sini. Tapi coba kita lihat ayat 14. Ayat 14. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi kita bisa dekat karena tembok pemisah. Itulah perseteruan. Sudah diroboh? Udah roboh. Selama perseteruan belum dirobohkan. Perseteruan itu berbicara permusuhan. Makanya dalam nikah rumah tangga pun kalau selalu ada permusuhan, yang dekat bisa jauh. Makanya harus dirobohkan tembok perseteruan itu. Perseteruan itu bicara perkelahian. Kalau udah kelahi, aduh. Coba suami istri kalau udah kelahi. Dekat pun seperti ada tembok. Begitu juga bersaudara. Kalau udah kelahi. Karena damainya. Kenapa damai? Karena sudah roboh perkelahian. Terjadi pendamaian. Maka bisa yang jauh pun menjadi dekat. Kenapa bisa terjadi bertahun-tahun terjadi perseteruan? Biasanya karena ada kemarahan, ada ketidakcocokan, ada kesalahpahaman. Inilah tembok perseteruan itu. Ya, makanya dalam nikah pun selama kita pertahankan itu, ya, mungkin belum bercerai, tapi sudah berpisah dalam hati, dalam batin, dalam perasaan, dalam pikir. Ya. Sudah tidak sejalan lagi. Konsepnya beda, saudara. Ya. Kenapa? Karena kita izinkan iblis membangun tembok perseteruan. Makanya untuk bisa yang jauh menjadi dekat, robohkan dulu tembok perseteruan. Rontokkan dulu hal-hal yang menyebabkan perkelahian. Ya. Kita betul-betul minta Tuhan merobohkannya. Bagaimana caranya? Dengan pendamaian. Saudara tahu? Setan langsung terbirit-birit ketika terjadi pendamaian. Baik pendamaian terhadap Tuhan maupun pendamaian terhadap sesama. Ini membuat kita yang jauh menjadi dekat. Coba sudah itu terjadi, waduh, setan kehilangan keuntungan. Dia nggak bisa dekat lagi. Tapi ketika masih ada perseteruan, dia
provokatornya. Main. Yang satu udah tenang dipanas-panasi lagi. Terang. Ya. Ini dia bukannya sebagai juri, saudaraku. Ya, kalau juri masih adil, saudaraku. Nah, ini enggak. Dia dorong yang satu. Yang satu udah mengalah, didorong lagi yang satu. Ya, ini dia. Itulah perseteruan. Ya. Bagaimana mau bisa dekat? Ya. Nggak bisa dekat, saudara. Ya. Sebab konsepnya selalu berseteru. Ya paling enak damailah. Kalau suami istri damai, ada banyak berkatnya. Doa suami didengar. Doa istri didengar. Apa saja yang saudara doakan, saudara layak menerimanya. Karena sudah terhubung dengan surga. Dengan tanda pendamaian. Ini mau minta apa, saudara? Ya, terlalu kecil minta yang lahiriah ini. Tak usah diminta pun, Tuhan siap kok memberikan. Kalau hanya yang lahiriah saja. Tapi lebih dari situ Tuhan sediakan. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang batiniah. Kekayaan surgawi. Kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikan itu bagaikan warisan dalam hidup kita. Haleluya. Nggak usah takut. Ya. Pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup orang. Ya. Dalam hidup anak-anak kita, selalu dia setia. Jadi yang jauh sudah menjadi dekat. Ayat 15 dulu. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi dengan matinya Yesus, saudara, ada berkat yang disediakan Tuhan. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya batal. Ya, kalau tadi Ibrani pasal 8, sesuatu yang sudah menjadi tua dan usang, sudah dekat kepada batal. Yang berlaku sekarang hukum kasih karunia. Yang berlaku sekarang adalah pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan. Jadi yang kedua, Tuhan memberi kesempatan untuk yang jauh menjadi dekat. Yang ketiga, yang terakhir, sebelum kita terima perjamuan kudus, bahwa Tuhan menebus kita supaya kita juga disembuhkan dan dipulihkan. Disembuhkan dan dipulihkan. Coba 1 Petrus 2 ayat 24 dimulai sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, Ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, jadi yang pertama, saudara, poin yang ketiga, kita berhak untuk disembuhkan melalui korban kematiannya di kayu salib. Jadi bukan hanya dosa kita diampuni, kita layak menerima kesembuhan. Ya. Oleh bilur-bilurnya kamu Telah sembuh. bukan akan sembuh, telah. Mungkin saudara tanya, penyakit apa yang selalu menggerogoti hidup kita? Saya mau katakan ada 3 poin yang dihinggapi oleh penyakit. Yang pertama, tubuh kita. Yang kedua, jiwa kita. Yang ketiga, roh kita. 3 poin ini perlu kesembuhan. Kesembuhan roh,
supaya kita connect dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Supaya kita hidup, bisa bergerak secara rohani. Tapi kalau roh kita sakit, roh kita itu akan menjadi lemah. Enggak perkasa, saudara. Tuhan mengharapkan saudara memiliki roh yang perkasa, apalagi di zaman akhir. Sebab peperangan kita makin dahsyat. Pergumulan kita makin berat, dibutuhkan roh yang perkasa. Jadi perlu sehat secara rohani. Orang yang sehat secara rohani bisa makan firman Tuhan tepat pada waktunya. Bisa minum minuman rohani tepat pada waktunya. Tapi kalau sakit, nggak usahkan makan, minum pun malas. Ya. Seringkali saudaraku, ya, akhirnya apa saudaraku? Bisa lemah tak berdaya karena sakit. Begitu juga jiwa. Perlu kesembuhan supaya jiwa kita jangan lemah. Maka Tuhan menawarkan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini bukan kelegaan fisik, ini kelegaan jiwa nih. Perlu sembuh, perlu pulih. Supaya kita tidak digerogoti oleh depresi dan stres. Ya, lihat aja. Akar penyakit yang paling banyak sekarang di pikiran. Penyakit mah pikiran. Penyakit jantung pikiran. Pokoknya semua pikiran. Ya. Ini loh. Saya pikir-pikir kok pikirannya yang susah, perutnya yang problem. Makanya saudara, pikiran ini kalau udah letih lesu, perlu datang pada Tuhan. Supaya jiwa saudara mendapat kelegaan. Haleluya. Jangan ditangani dengan cara-cara dunia. Tangani dengan secara rohani. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekatkan diri sama Tuhan. Ya. Kalau udah pikiran kita tenang, ya, kita bisa istirahat. Ya, enak loh. Bisa tidur nyenyak, bisa bangun tepat pada waktunya. Aduh, ya. Rasanya, coba kalau ada roh kekhawatiran, roh ketakutan, depresi dan lain-lain, tidur pun kurang mampu kita untuk tidur nyenyak. Ya gimana? Apa nggak masuk penyakit lain, saudara? Makanya saudaraku, firman Tuhan mengajar kita jangan memikirkan yang tinggi-tinggi. Supaya jangan banyak pikiran. Kalau ada makan, pakaian, dan rumah lengkap semuanya, cukup kata Tuhan. Nggak usah pikirin yang tinggi-tinggi. Oh nanti aku harus punya mobil yang terbaik Tanjung Uban. Nggak usah. Mikirkan rumah yang terbaik di Tanjung Uban, gak usah. Pikirkan aja rumahmu di surga. Langsung nyanyikan itu. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Bila hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Coba ini, nggak usah pikir terlalu. Nggak bisa beli rumah, nggak apa-apa. Orang kita di dunia kok hanya mampir numpang saja, perantau saja. Kalau dikasih, puji Tuhan. Nggak dikasih, nggak apa-apa. Ya. Kita sudah ada tempat di sana kok. Untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dipikirin semua, harus ada deposito yang banyak. Stres, saudara.
Pikirin lagi, kapanlah aku di PHK, kapan istriku di PHK. Nggak usah dipikiri. Burung di udara, Dipli. Tadi si Willy ngomong sama saya, Pak, di kolam ikan kita ada burung makan ikan. Jadi maksudmu, saya bilang, kasih aja burung itu makan. Itu cari makannya. Jangan ambil cari makan dia. Burung pun diperhatikan. Padahal dinyanyikan tuh, burung pun kau. Gimana caranya Tuhan memperhatikan burung? Harus ada kolam-kolam ikan orang. Padi-padi. Jadi jangan semua diusir. Tinggalin sama dia. Itu hukum. Jangan menyabit seluruhnya katanya. Harus ditinggalkan tepinya. Jadi kita nggak usah perlu repot. Gara-gara burung pula kita nggak tidur. Ya. Saudara, begitu juga dalam bisnis kan. Ya. Ada kalanya tidak, Tuhan kasih semua sama kita. Dibagi Tuhan sama tetangga kita. Misalkan jualan lah. Kenapa nggak sama saudara semua orang membeli? Supaya berbagi. Itulah Tuhan itu adil. Haleluya. Makanya kalau saudara berdoa, jangan hanya jualanmu kau doakan. Tuhan, jualanku ini biar laku. Bilang sama Tuhan, Tuhan, semua kami yang jualan di pasar, berikan Tuhan pertolongan, daya beli yang sehat. Kalau saudara hanya mendoakan untukmu, itu ego engkau. Jadi maksud kau, kata Tuhan, kau aja mau laris. Kawanmu yang lain gimana? Jadi kita harus belajar memahami, saudara. Biar kurang penyakitnya. Haleluya. Ini, jadi kita doakan semua. Seperti Daniel, kan dia berdoa tuh seluruh bangsanya. Minta ampun pun bukan hanya dosa dia minta ampun. Dosaku, dosa keluargaku, dosa bangsaku. Doakan seluruh Tanjung Uban. Doakan seluruh pasar baru. Siapa yang beraktivitas, siapa yang berjualan di sana. Tuhan, tolong kami bersama-sama. Tuhan pun lihat, oh berarti kamu bukan hanya untuk sendiri kau minta doa. Untuk semua, kata Tuhan. Itulah cara Tuhan akan menolong kita tepat pada waktu. Haleluya. Jadi jangan senang kita hanya kita yang laku, orang lain gak laku. Tuhan bilang, ku tahu hati. Tuhan mau kebersamaan. Doakan bangsa kita ini. Tadi malam saya katakan, Tuhan pun menebus tanah. Mendamaikan tanah. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa dapat rezeki dari tanah. Apa kesalahan? Kenapa tanah terkutuk? Karena banyak darah hamba Tuhan tertumpah. Maka kita doakan negeri kita ini, saudaraku. Menjadi negeri yang diperdamaikan dengan Tuhan, termasuk tanahnya. Supaya apa? Kita diberi rezeki dari Tuhan. Bukan hanya orang Kristen diberi rezeki. Kita juga berdoa. Saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, kita doakan mengalami kesejahteraan secara bersama-sama. Kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kita. Kenapa diajar kita berdoa untuk kota di mana kita tinggal? Supaya sejahtera. Kalau semua sejahtera, kita juga ikut menikmati. Jadi orang Kristen tidak diajar egois. Enggak. Tidak diajar untuk mementingkan diri sendiri. Tidak. Kita diajar bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Ini menjadi doa kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Secara roh, secara jiwa, secara fisik. Dan yang terakhir ayat 25, saudara. Ayat 25, silakan ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba,
tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Iya, artinya dipulihkan Tuhan. Kembali kepada gembala, pemelihara jiwa. Jadi disembuhkan dan dipulihkan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah Paskah ini, ibadah Jumat Agung ini, ibadah hari kematian Yesus Kristus ini. Kiranya memberkati seluruh jemaat. Terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita tutup Alkitab kita. Kita kembali mengangkat pujian kita tadi. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami merasakan kebaikan